di purbadi pasti mape lasto godang dope nahura ai nanti urdosa sude. Shalom, Horas. Senang rasanya boleh berjumpa kembali dengan Amang Inang dan saudara-saudari sekalian di dalam renungan HKBP Resop Surabaya Selatan. Kiranya Amang Inang boleh di dalam keadaan baik, penuh dengan damai sejahtera di hari Kamis 28 Mei 2026 hari ini bagi kita semua. Untuk itu Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas kita, mari saya mengundang Amang Inang dan saudara-saudariku untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu, mari kita satukan hati kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang agung bagi kami, umat manusia, di mana kami boleh berkesempatan masuk di hari yang baru dan bangun Tuhan setelah beristirahat tadi malam. Sebentar sebelum kami melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini, kami mau terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, Kamis 28 Mei 2026, didasarkan pada Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6, beginilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung 8 ayat 6, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa kedekatan hubungan dengan Tuhan dan bangsa pilihannya digambarkan seperti hubungan layaknya seorang pengantin pria yang mengasihi pengantin wanitanya. Firman Tuhan ini adalah ungkapan hati yang disampaikan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria, di mana cincin diberikan seorang pria kepada seorang wanita menjadi tanda mata dari cinta kasihnya. Cincin menjadi lambang ikatan kasih yang murni. Cincin bak materai yang diberikan mempelai pria diharapkan mempelai wanita tidak hanya tanda mata saja, tetapi juga boleh cincin itu tadi menusuk ke dalam sanubarinya. Sama juga Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, halnya dengan kehidupan dan kematian. Di situ ada kehidupan, pastilah di situ juga ada kematian. Dan demikian juga dengan kasih yang tidak dapat dipisahkan. Dan kasih itu digambarkan layaknya petir yang dari Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, seringkali seorang pengantin pria memberikan cincin tanda mata kepada mempelai wanita di saat martupol atau ikat janji. Mengapa di saat ikat janji diberikan cincin sebagai tanda mata tersebut? Karena di dalam ikat janji itulah ditegaskan akan adanya ketulusan hati seorang pria yang hendak mempersunting atau menikahi seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang baru. Cincin sebagai simbol komitmen.
cincin sebagai simbol ketekatan hati. Di dalam acara ikat janji itu jugalah ditegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan seorang pria dengan wanita yang lain, dan juga sebaliknya, antara wanita dengan pria yang lainnya. Ketika seorang pria memberikan cincin kepada mempelai wanitanya, hal itu menjadi sebuah materai bahwa ia bersedia menerima kekurangan dari perempuan yang telah dipilihnya, dan juga perempuan itu bersedia untuk menerima kekurangan dari laki-laki yang dipilihnya. Demikian juga dengan konteks, demikian juga di dalam hal hubungan antara Allah dengan manusia. Di mana melalui Kidung Agung 8 ayat 6 ini kita boleh melihat materai ini tadi yang kita analogikan atau kita lihat dalam bentuk cincin itu tadi, kita boleh melihat dan menemukan bahwa Allah sesungguhnya bersedia menerima kekurangan kita manusia. Apalagi yang menginang dan saudara-saudari terkasih, kalau kita ingat-ingat dan kita lihat siapalah kita ini. Siapalah manusia itu yang sering sekali jatuh ke dalam dosa, yang sering sekali jatuh ke dalam kekurangan. Martin Luther pernah berkata bahwa orang Kristen itu adalah orang yang kudus, orang-orang kudus tetapi sekaligus juga orang-orang yang berdosa. Karena kita memang manusia sangat sering dan mudah sekali untuk jatuh ke dalam dosa, sehingga menurut Martin Luther kita membutuhkan pertobatan yang terus-menerus, bukan hanya sekali. Semua orang telah berdosa, semua orang mengalami kekurangan, tetapi Allah menerima segala kekurangan manusia itu di dalam kasih-Nya yang suci, di dalam kasih-Nya yang sempurna, di dalam kasih-Nya yang tulus, dan itu sebabnya Ia memberikan anaknya yang Ia kasihi itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih-Nya merupakan materai yang tak terpisahkan dari manusia. Allah akan cemburu justru di saat manusia berpaling dari dirinya. Layaknya nyala api yang begitu panas, demikian juga cemburu Tuhan akan manusia yang berpaling darinya. Ini sebabnya mengapa, karena kasih Allah itu adalah kasih yang begitu dalam. Bagaimanapun dosa pelanggaran manusia, asalkan kita datang mengakui dosa kita dan tidak mengulangi dosa kita lagi, maka Dia sangat-sangat terbuka untuk menerima segala kekurangan dan kelemahan kita. Karena Dia memang adalah Allah yang penuh dengan kasih. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Kristus Yesus, marilah bagi kita yang lemah, bagi kita yang sering sekali jatuh ke dalam dosa, bukan malah justru menjauh dari Tuhan, bukan malah justru semakin pergi dan meninggalkan Tuhan, tetapi datanglah kepadanya, mintalah pengampunan, dan lakukanlah pertobatan, karena Ia adalah Allah yang memberikan maaf dan pengampunan kepada kita, orang-orang yang lemah ini, sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menyatakan begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan kepada kami. Bahkan kepada kami yang tidak layak ini, yang sering sekali jatuh ke dalam dosa, sering sekali Tuhan jatuh ke dalam kesesatan atau kelemahan. Tetapi Engkau Tuhan membukakan pintu maaf-Mu yang begitu lebar demi kami orang-orang yang sering sekali berdosa ini. Untuk itu Tuhan,
biarlah kami boleh mengingat betapa maha pengampunnya Engkau, betapa maha kasihnya Engkau Tuhan, sehingga kami tidak lari daripadamu, sehingga kami tidak jauh daripadamu Tuhan, melainkan semakin dekat denganmu dan hidup di dalam jalan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh menerima anugerah-Mu itu Tuhan, dan menjalani kehidupan kami di hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan hidup di dalam pertobatan, dan boleh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang lalu, supaya kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di hari ini. Berkati kami Tuhan, di saat kami melakukan berbagai pekerjaan kami, di saat kami melangkah, biarlah Engkau Tuhan yang terlebih dahulu memimpin dan menyertai kami, supaya kami Tuhan boleh menjalani hari ini di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik bagi jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan yang menambahkan usia dan memberikan selalu damai sejahtera kepada jemaat Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini di dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberkati tubuh, memberkati makanan, memberkati obat yang dikonsumsi, agar itu semua Tuhan menjadi kebaikan dan jemaat Tuhan yang sakit boleh semakin dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami menjalani hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.